Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan belajar mengenai faktorisasi bilangan bulat. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, di sini ada bilangan prima. Kita telah mengenal dua bilangan bulat positif saling prima. Prima relatif atau koprima, yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A1, A2, A3, titik-titik sampai AN adalah bilangan-bilangan bulat positif. Sedemikian hingga A1, A2, A3, titik-titik sampai AN sama dengan 1. Maka dikatakan bahwa A1, A2, A3 sampai dengan AN saling prima pula. Tetapi jika AI, AJ sama dengan 1 untuk setiap I dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2, A3 sampai dengan AN saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama. Karena 5, 8, 9 sama dengan 1, maka 5, 8, dan 9 dikatakan tiga bilangan yang saling prima dan sekaligus prima sepasang demi sepasang. Kenapa dikatakan bisa prima sepasang demi sepasang? Karena 5 dan 8 itu menghasilkan 1. 5 dan 9 menghasilkan 1, 8 dan 9 menghasilkan 1 juga. Kemudian di contoh yang nomor 2, karena 3, 9, 4, 8 sama dengan 1, maka 3, 4, 8, dan 9 adalah 4 bilangan yang saling prima, tetapi bukan merupakan 4 bilangan yang saling prima sepasang demi sepasang. Jadi di sini bilangan ini termasuk bilangan 4 bilangan prima, tetapi dia tidak sepasang demi sepasang, sebab 3 dan 9 itu menghasilkan bilangan prima yaitu 3, karena 3 dibagi 3 kan benar 1, tapi kan 9 ini bisa dibagi oleh 3 yang menghasilkan 3. Faktorisasi faktor bilangan yang menghasilkan 3. Kemudian yang 4 dan 8 ini menghasilkan 4. Meskipun 3, 4, 3, 8, 9, 4, 9, 8 itu menghasilkan bilangan prima yang sama-sama 1, sepasang demi sepasang. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima atau bilangan komposit? Bilangan prima yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif, kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri. Nah, kemudian disebut dengan bilangan prima. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Komposit itu adalah bisa disebut juga dengan bilangan yang tersusun. Kemudian barisan bilangan prima ini terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan-bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Dengan 1 sebagai unit. Jadi di sini di dalam bilangan prima dan komposit 1 ini adalah sebagai unitnya. Kemudian perhatikan suatu bilangan bulat positif, misalnya 210, maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu faktor dari 210 ini menghasilkan faktor prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Ini didapat dari faktorisasi pohon faktor ya teman-teman. Kita bisa mencarinya di dalam pohon faktor. Yang kemudian kita mendapatkan bilangan-bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Tapi di sini juga bisa dibalik teman-teman, bisa 3-nya di depan, 7, 2, 5. Ini sama-sama menghasilkan angka yaitu 210. Kemudian di dalam teorema 4.2, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Mungkin di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama, maka faktor-faktor yang sama dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat. Hal ini secara umum jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai n sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A pangkat 3, seterusnya sampai PK pangkat A pangkat K.
P1, P2, P3 sampai dengan PK adalah faktor-faktor prima dari N dan A1, A2, A3 sampai dengan AK adalah eksponen-eksponen bulat tak negatif. Contohnya di sini adalah 5544. 5544 ini jika kita mencari bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor akan menghasilkan bilangan prima yang terdiri dari 2, 2, 2, 3, 3, 7, 11. Kemudian kita juga dapat menulisnya dengan cara 2 pangkat 3. Pangkat 3 ini dihasilkan dari banyaknya bilangan 2 ini. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 2 ini berpangkat 3. Kemudian 3 berpangkat 2 dikali 7 dikali 11. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Jadi di sini ada contoh, tentukan FPB dan KPK dari 54, 24, 35, dan 25. Cara penyelesaiannya, kita cari bilangan prima dari faktorisasi 54, yaitu 2 dikali 3 pangkat 3, 24, 2 pangkat 3 dikali 3, 35, bilangan primanya 5 dikali 7, 25, bilangan primanya 5 pangkat 2. Jika diuraikan atas faktor-faktor tersebut, maka kita akan menghasilkan 54, 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Jadi di sini tadi kan bilangan prima dari 54 yaitu kan 2 dikali 3 pangkat 3. Tapi di sini kita juga menuliskan bilangan prima yang dihasilkan oleh bilangan-bilangan lain, yaitu 5 dan 7. Namun pangkatnya kita pangkatkan dengan angka 0. Kemudian yang bilangan 24 ini kita uraikan atas faktor-faktor, yaitu akan mendapatkan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. 35 yaitu 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 dikali 7. 25 menghasilkan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0. Nah, di sini kita akan mencari FPB dari 54, 24, 35, dan 25, yaitu FPB kan adalah bilangan-bilangan yang paling terkecil. Kita lihat dari sini. Di sini bilangan terkecil ini yang mana? Yang terkecil adalah 2 pangkat 0. Berarti kita tulis 2 pangkat 0 dikali dari sini bilangan yang terkecil yang mana? 3 pangkat 0. Kita tulis 3 pangkat 0. Kemudian yang dari sini kita cari bilangan yang paling terkecil. Oh, 5 pangkat 0. Kita tulis 5 pangkat 0. Yang dari sini juga kita cari bilangan yang terkecil yaitu 7 pangkat 0. Berarti kita tulis 7 pangkat 0. Nah, bilangan yang berpangkat 0 ini menghasilkan 1. Maka kita tulis sama dengan 1. Kemudian kita mencari KPK dari 54, 24, 35, dan 25. Yaitu KPK kan bilangan yang paling terbesar. Di sini bilangan yang paling terbesar adalah 2 pangkat 3. Di sini 3 pangkat 3. Di sini 5 pangkat 2. Dan di sini bilangan terbesarnya ada 7. Kemudian kita jumlahkan semuanya, maka akan menghasilkan 37.800. Dan kemudian ada teorema 4.3. Jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor K dengan 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari akar N. Maka kita akan membuktikan karena N suatu bilangan komposit, maka ada bilangan-bilangan positif K dan M sama demikian hingga Km sama dengan N dengan 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari N dan 1 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari N. Apabila K dan M kedua-duanya lebih besar dari akar N, yaitu K lebih besar dari akar N dan M lebih besar dari akar N, maka N sama dengan KM lebih besar dari akar N dikali akar N sama dengan N. Terdapat N lebih besar dari N, hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, salah satu dari K atau M harus lebih kecil dari akar N. Misalnya K yaitu 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil sama dengan akar N. Jadi N memiliki faktor K dengan 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil sama dengan akar N. Langsung saja ke contohnya. Di sini tunjukkan bahwa bilangan 9 adalah bilangan komposit. Nah, N-nya kan adalah 9. Kita gunakan rumus yang tadi, 1 lebih kecil dari K dan K lebih kecil sama dengan akar N. N-nya tadi kan 9. Jadi di sini akarnya kita tambahkan yaitu 9. Akar 9 adalah 3. Jadi kita misalkan K adalah 3. Sehingga 1 lebih kecil dari 3 dan 3 lebih kecil sama dengan 3.
Karena 3 membagi 9, maka terbukti bahwa 9 adalah bilangan komposit.